Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panglima Pandura Wicaksana, Prodi Pendidikan Ekonomi 2018, Sivitas University Pancasakti, akan mengerjakan tugas UTS, yaitu penerapan sistem pemungutan pajak di Indonesia. Di pengertian stelsel pajak. Stelsel pajak merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Jadi pemungutan pajak ini dapat dilakukan dengan stelsel yang terdiri dari 3 jenis, yaitu stelsel nyata atau real, stelsel anggapan atau fiktif, dan stelsel campuran. Yang pertama, kita akan membahas stelsel nyata atau real, yaitu merupakan salah satu jenis pemungutan pajak yang didasarkan pada objek atau penghasilan yang diperoleh sesungguhnya. Maksudnya penghasilan nyata untuk pajak penghasilan. Adapun kelebihannya, perhitungan yang diperoleh akan lebih akurat dan real. Kekurangannya, pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode setelah penghasilan real diketahui. Padahal pemerintah lebih dulu membutuhkan penerimaan pajak ini untuk pengeluaran sepanjang tahun dan tidak hanya pada akhir tahun. Dampaknya, wajib pajak dibebani jumlah pembayaran pajak tinggi, sementara jumlah kas yang tersedia belum memadai. Setiap wajib pajak akan membayar pada akhir tahun, sehingga jumlah uang yang beredar akan terpengaruh juga. Kemudian stelsel anggapan atau fiktif stelsel. Yang dimaksud di sini adalah bermacam-macam jalan pikirannya, tergantung pada peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, stelsel ini menerapkan sistem pemungutan pajak di depan atau forehedging. Di keunggulannya, pajak dapat dibayar selama setahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Beda dengan stelsel real tadi. Kelemahannya, pajak yang telah dibayar wajib pajak tidak berdasarkan pada keadaan sesungguhnya. Kemudian kita bahas stelsel campuran. Jenis stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata atau real dengan kombinasi anggapan, stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasar suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Apabila kenyataannya besar, pajak lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah pembayaran. Sebaliknya, apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih kecil daripada pajak anggapan, maka wajib pajak dapat meminta kembali kelebihannya atau direstitusi atau wajib atau dapat juga dikompensasi. Kelebihannya, pemungutan pajak sudah dapat dilakukan pada awal tahun pajak, dan pajak yang dipungut sesuai besarnya pajak yang sesungguhnya terutang. Kelemahannya, adanya tambahan pekerjaan admin karena perhitungan pajak dilakukan 2 kali, yaitu pada awal dan akhir tahun. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Undang-Undang PPH, Indonesia dalam proses pemungutan pajak menganut stelsel campuran. Kalau Indonesia yang diterapkan yaitu menggunakan stelsel campuran. Adapun contoh penerapan stelsel campuran adalah mekanisme PPH pasal 25 atau 29 dalam pemungutan pajak penghasilan pasal 25. Pada awal tahun, pajak angsuran didasarkan besarnya pajak yang terutang pada surat pemberitahuan sebelumnya. Kemudian pada akhir tahun dihitung kembali berdasarkan penghasilan sesungguhnya yang diperoleh pada tahun bersangkutan dalam menghitung jumlah pajak yang sesungguhnya di akhir tahun pajak atau PPH pasal 29. Maka wajib pajak dapat mempertimbangkan kredit pajak PPH pasal 25 yang telah dibayarkannya. Apabila terdapat kekurangan bayaran pajak penghasilan pasal 29, maka wajib pajak
harus melunasi kekurangan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan. Demikian video yang saya buat, jelas banyak kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.